am Nadia Lutfina. Welcome. You can follow my Instagram at Nadia Lutfina. And I also make an interesting IGTV video to watch. And to know more about me, you can visit my website at www.nadialutfina.com. Hi everyone, I am Nadia Lutfina. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku akan jelasin etika endorse. Nah, kalau kalian itu adalah selebgram atau YouTuber, atau kalian itu food blogger atau influencer, bahkan jika kalian itu pemilik brand, kalian cocok banget nonton video ini. Nah, jadi beberapa saat lalu aku itu bikin question and answer di Instagram story aku. Jadi aku kumpulin pertanyaan demi pertanyaan dengan tema endorse, selebgram endorsement. Nah, langsung to the point aja, aku akan jelasin kenapa sih kita biasa endorse ke artis ataupun influencer, bahkan kita hire food blogger. Kita itu butuh sama yang namanya engagement. Jadi kenapa sih kita butuh influencer atau food blogger atau name it atau selebgram? Itu karena kita butuh engagementnya mereka, kita butuh sama audiensnya mereka. Nah, engagement seperti apa sih sebenarnya? Seperti ini. Jadi misalnya gini, kita kenal sama si A. Si A ini punya followers 100k atau 100.000. Tapi engagementnya dia itu 50k. Itu termasuk engagement yang tinggi. Kalau misalnya kita lihat si B, followernya 1 juta atau 1M, tapi ternyata engagementnya dia 50k, jadi sangat jelek. Ini termasuk contoh yang jelek. Kenapa? Karena yang tadi 100k aja 50k engagementnya, kalau yang satunya 1 juta, satunya jadi 50k. Itu kurang bagus. Nah, kenapa kita butuh engagement mereka? Engagement tuh seperti ini. Jadi sebenarnya, apakah influencer atau food blogger atau selebgram itu sering berkomunikasi dengan followers mereka? Karena sebenarnya jumlah followers itu tidak terlalu matters kalau mereka gak pernah berkomunikasi, atau mereka hanya foto upload bagus, habis itu mereka ada yang komen-komen tapi gak pernah dibalesin, atau mungkin komennya baik atau enggak. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan sama si brand itu adalah followers yang sangat setia terhadap influencernya. Jadi ibaratnya gini, karena si influencer itu sering banget promosiin tentang rambut gini, akhirnya si followers tuh percaya, dia bangun yang namanya kepercayaan terhadap followers dan si influencer. Nah, yang dibutuhkan sama si brand itu adalah followers yang selalu engage terhadap influencer tersebut. Nah, itu yang dibutuhkan para brand. Makanya kenapa kita butuh audiensnya si followers ini gitu. Dengan seringnya komunikasi antara influencer terhadap followersnya itu menimbulkan rasa kepercayaan terhadap si influencer. Jadi followersnya juga loyal terhadap influencernya, percaya terhadap influencernya, jadi dia mau beli barangnya. Nah, itu yang dibangun sama influencer yang nanti akan dibutuhkan sama si brandnya. Pandangan aku terhadap brand seperti apa yang bisa aku terima? Brand yang aku bisa terima itu contohnya, kalau misalnya nih, contoh paling gampang itu adalah makanan. Misalnya dia itu jualan makanan kue. Nah, biasanya yang aku lihat dari yang aku lihat awal itu dari brand mereka itu adalah Instagramnya. Instagramnya itu apakah informatif itu dalam arti seperti ini. Misalnya kuenya dia itu premium, dari bahan-bahan premium. Dia ada tulis juga di situ apakah dia sangat informatif. Foto-fotonya juga mendukung. Terus apakah dia juga sudah pernah punya review sebelumnya, atau dia punya video story yang dimasukin ke highlight. Dia punya informasi yang menarik juga. Aku biasa ngelihat dari seperti itu juga. Nah, terus packagingnya, dari cara penyampaiannya ke aku. Karena dari Instagram feed-nya, dari Instagram story-nya terlihat banget seberapa si owner itu
punya effort dan kecintaan dia terhadap brandnya dia bener-bener serius terhadap brandnya, itu yang buat aku jatuh cinta gitu. Itu yang pertama kali aku klik, kenapa aku mau pilih brand, kenapa aku mau promosiin, kenapa aku mau endorse brand tersebut. Jadi aku lihat dari pertama kali itu dari gimana dia deliver their brand on their Instagram feed. Langsung aja aku mau masuk ke etika endorse. Pertama, step awal yaitu step approach. Jadi kalau aku ini adalah pemilik brand dan aku mau endorse ke influencer atau ke food blogger atau ke selebgram, step apa sih yang pertama kali aku perlu lakukan? Do dan don't. Do-nya itu pertama kali perkenalkan diri dulu, kalian itu namanya siapa. Misalnya saya ini adalah marketing di brand ABC. Nah, saya jelaskan dulu bahwa halo, pakai nama influencernya. Halo influencer. Influencernya pakai namanya ya, jangan halo influencer, tapi misalnya nama influencernya Vina. Halo Vina, saya Nadia Lutfina dari brand ABC, ingin sekali endorse Vina. Jadi pertama kali harus perkenalkan diri dulu, siapa nama kalian, nama brand kalian, dan juga perkenalkan nama Instagram atau boleh website kalian atau boleh informasi tentang brand profile kalian. Yang kedua, kalian sebutkan kalian itu menjual apa dalam brand tersebut. Misalnya brand ABC tadi itu adalah menjual tas. Kami menjual tas bermacam-macam model, dan baru setelah itu kalian bilang apa maksud kalian dalam mengontak si influencer itu. Jadi kurang lebih seperti ini. Dari awal kalian bilangnya gini, halo Vina, saya Nadia dari brand ABC. Brand ABC ini menjual jenis tas atau bentuk yang bermacam-macam. Kami mau bekerja sama atau collaboration, atau kami mau Vina untuk mempromosikan brand kami. Baru nanti setelah itu kalian tanyakan rate dari si influencer itu. Tapi sebelum kalian tanya rate-nya pun, kalian bisa sebut dulu, kami membutuhkan story atau Instagram story atau foto feed di Instagram, atau misalnya datang ke sebuah acara atau sebuah opening brand kalian. Kalian sebutkan bahwa oh, di sini kami membutuhkan Vina untuk mengupload Instagram story dan feed. Baru setelah itu kalian tanyakan, kami ingin tahu berapa rate dari post Instagram story dan post Instagram feed dari Vina. Baru setelah itu baru kata penutup, terima kasih, saya dari Nadia Lutfina brand ABC gitu. Ini adalah etika yang baik. Itu tadi yang do. Yang don't, jangan pernah lakuin yang namanya halo, mau endorse bisa? Halo, endorse Nadia berapa? Halo, apalagi ya, susah lah jelasinnya kayak gimana. Tapi itu hal yang kadang gini ya, kadang kalau pas di saat aku lagi moodnya baik, aku bisa bales juga ke mereka, tapi aku nggak akan kasih tahu rateku berapa. Aku nggak akan berminat kecuali mereka akan minta maaf dan mereka perbaiki, itu mungkin aku masih bisa terima itu. Tapi biasanya kalau mereka yang punya pertanyaan, halo endorse ini berapa, halo gini nggak lengkap, itu biasanya mereka sendiri tuh belum punya brand yang bagus. Jadi aku juga kurang tertarik. Nah, sekarang aku mau bahas apa sih tugas brand sebelum mereka mau endorse ke influencer, food blogger, dan selainnya. Jadi kalian perlu juga melakukan tugas-tugas sebelum kalian endorse. Contohnya salah satunya adalah gini.
apakah kalian sudah punya foto yang menarik atau video yang menarik. Nggak selalu harus profesional, nggak masalah. Profesional sih lebih baik. Yang dimaksud dengan profesional itu mungkin kalian hire photographer profesional, atau hire videographer profesional, atau bahkan kalian hire brand consultant. Itu jauh lebih bagus lagi. Itu bener-bener kayak bagus banget. Nah, tapi kalau misalnya kalian low budget tapi kalian masih pengen punya brand, it doesn't matter. Usahakan kalian punya handphone kan. Kalian foto kalau bisa di Instagram feed kalian tuh minimal ada 50 foto dan 25 video. Kenapa ada dua macam? Jadi begini, kalau di zaman tahun 2012 kalian punya foto yang sangat menarik dan bagus, itu di zaman itu kalian pasti akan gain banyak banget followers. Tapi karena di tahun 2020 ini sudah banyak banget yang Instagram account yang punya foto bagus banget, yang udah hire photographer, hire videographer, udah banyak banget. Tapi dan kalian nggak akan bisa, kalau kalian masih baru berpikiran aku mau hire photographer sekarang yang bagus, ya kalian pasti akan kalah saingan. Karena yang seperti itu, yang punya foto bagus itu banyak banget di Instagram. Dan jadi kalau kalian nggak punya budget banyak untuk ke fotografer dan videographer, ya pasti kalian kalah sama yang fotografer dan videographer gitu. Jadi ya nggak cukup dengan foto bagus aja. Kali ini kan Instagram juga punya Instagram yang video yang batas maksimalnya 1 menit, bahkan ada IGTV. Kalian gunakan fasilitas Instagram itu sebaik mungkin. Nggak perlu, mungkin ya lebih bagus sih pakai fotografer, tapi kalau pakai handphone pun juga it doesn't matter. Tapi at least kerjakan minimal 50 foto dan 25 video. Jadi kalian bisa, video tuh nggak mesti harus di Instastory, kalian bisa upload video itu di Instagram feed kalian juga. Itu sebagai informatif. Contohnya paling gampang, kalau kalian jualan kue lagi, kalian bisa tunjukin gimana proses kalian bikin kue, gimana higienisnya. Kalian misalnya mau bilang bahwa kue ini itu menggunakan coklat impor dari Amerika, kalian jelaskan, kalian pakai video, kalian videokan bahwa ini memang dari Amerika. Atau gimana pun cara kalian deliver atau bring your products atau bring your brand itu dikenal. Apa sih yang kalian pengen kenal? Misalnya tadi jualan tas, kalian pengen bilang bahwa ini adalah homemade, bukan homemade lah ya, self industry, atau ini dijahit. Tunjukkan proses bahwa gimana kalian. Jadi nggak cuma tunjukin foto tasnya aja, tapi tunjukkan juga gimana proses pembuatan tas tersebut. Karena yang kalian besar-besarkan tadi itu adalah gimana bahwa tas ini itu dibuat secara menggunakan tangan sendiri atau handcraft gitu ya. Jadi dijahit sendiri. Tunjukkan proses tersebut, besar-besarkan cerita tersebut. Kalian kasih tahu ke audiens, kalian kasih tahu itu yang jadi akan dijual, atau itu adalah brand kalian. Jadi kalian bisa bilang nggak, oh tasku ini itu dibuatnya itu secara tangan sendiri, atau ibaratnya kayak batik. Kalian tunjukkan bahwa memang kalian gambar batiknya itu sendiri. Jadi yang dibesarkan nggak cuman foto tasnya aja yang bagus, foto tasnya dipakai, nggak cuman fotonya dikasih di sudut, tasnya di foto di sudut, nggak cuman seperti itu. Tapi jual cerita di brand kalian ini yang perlu kalian masukkan juga di feed di foto, di video, ataupun informasi. Nggak harus selalu juga foto tasnya, nggak juga harus selalu foto kuenya. Bisa aja kan cuman tulisan yang memberi informasi bahwa ini adalah tas yang dibuat oleh tangan sendiri, atau kue yang coklatnya diambil dari Amerika. Nggak masalah, tapi informatif. Dan kalau bisa punya banyak foto dan video. Gunakan fasilitas atau gunakan Instagram semaksimal mungkin. Dan gunakan juga, yaitu yang paling bagus lagi adalah Instagram Story. Lalu masukkan ke highlight, judulin masing-masing. Misalnya kalian sudah hire influencer A, B, C, D, E, masukin bahwa ini review dari influencer, ini review dari pembeli, ini review dari mungkin yang penjahitnya juga bisa. It doesn't matter, itu adalah brand yang bagus. Jadi nggak cuma karena fotonya bagus, nggak cuma karena videonya bagus.
but informatif. Tadi aku bilang adalah informatif. Dan selanjutnya yaitu adalah yang gak kalah penting, seberapa kalian sudah siap untuk dihubungi oleh customer. Kenapa aku bilang kayak gini? Misalnya gini, aku mau beli makeup di salah satu brand. Ternyata mereka itu lupa menaruh WhatsApp atau mereka lupa taruh informasi gimana cara saya hubungin mereka. Itu akan membuat saya kesusahan. Saya mau beli, saya ini tolong dibuat gampang untuk beli gitu. Jangan persulit saya untuk cari-cari gimana kontak Anda gitu. Sebisa mungkin buat saya tuh lebih gampang. Taruhlah di caption kalian informasi WhatsApp kalian apa, line kalian apa, atau kontak ya kalian apa, taruh di brand profile kalian, taruh di link kalian. Sekarang kan sudah banyak, kalau kalian klik ke link, habis itu kalian langsung nyambung ke WhatsApp, langsung ke line, langsung ke website. Permudahkan kami seorang customer yang akan kontak kalian. Jadi kalau kalian punya Instagram yang sudah menarik, sudah informatif, foto udah bagus, sudah banyak, feed udah bagus, sudah ada video, tapi kami customer kesusahan kontak pembeli, ya kami, masa kalian persulit kami gitu mau beli tolong, ini juga penting banget. Tolong kalian juga persiapkan yang namanya kontak dan buat kami lebih mudah untuk mengontak kalian sebagai pemilik brand. Selanjutnya, kalau kalian sudah mempersiapkan semua tadi yang aku bilang, gimana sih kalau kalian mau endorse ke influencer, food blogger, atau selebgram tadi, atau YouTuber pun. Jadi gini, kalau misalnya aku pemilik brand kacamata, aku mau endorse influencer atau selebgram, biasanya kita setelah approach dan dengan cara semua tadi itu, kita pemilik brand akan mengirimkan kacamata tersebut. Nah, biasanya kalau influencer yang bagus atau selebgram yang bagus, itu mereka akan terima barangnya dulu, dilihat dulu bagus atau enggak, digunakan dulu mungkin seminggu, 2 minggu, atau 1 bulan. Setelah itu mereka akan menyetujui bahwa oh iya, saya suka barang ini, kalian bisa transfer ke sini, saya bisa mulai bikin konten supaya saya bisa bikin konten untuk ke follower saya. Jadi kalian harus yang namanya kirim produk kalian dulu untuk di-review sama si influencer atau selebgram tadi. Otomatis kalian butuh dong yang namanya modal, yang namanya kacamata itu harus dikirim secara free ke dia. Bahkan kamu juga modal yang namanya ongkos kirim, itu yang benar-benar udah termasuk modal, plus habis itu kalian bayar lagi. Itu memang sudah step-step yang harus dilakukan. Jadi kalian harus kirim barang kalian untuk di-review, harus pakai ongkos kirim kalian yang bayar juga, habis itu kalian harus bayar fee-nya, karena kita butuh, ingat lagi yang tadi, kita butuh engagement that influencer tersebut, kita butuh engagement selebgram tersebut. Contoh lagi kalau makanan, saya mau endorse mie ayam ke food blogger tersebut, nah, saya harus dong kirim mie ayam itu untuk dicoba dulu. Kalau memang mereka merasa enak, mereka akan bilang, oh oke, saya suka sama makanan kamu, saya mau endorse makanan kamu bisa tarif ke nomor rekening sekian, nanti saya akan bikinkan konten dan saya akan masukkan ke Instagram story atau Instagram feed sesuai kebutuhan kalian dan sesuai budget kalian, karena Instagram story sama Instagram feed jauh lebih mahal yang feed. Nah, gimana kalau kalian in a budget, jadi kalian nggak punya budget untuk kirim barang, udah kalian harus modal kirim barang, habis itu kalian masih pakai ongkir, kalian masih harus bayar mereka. Gimana kalau kalian tuh in a budget? It doesn't matter. Sebisa mungkin kalian tetap harus email atau WhatsApp seperti cara yang tadi aku udah kasih tahu, tapi kalian bisa langsung terterakan bahwa sorry, kita punya budget yang terbatas untuk promosi. Semoga mungkin kalian bisa minta barter. Jadi barternya gini,
Jadi ada biasanya yang bisa terima ini adalah influencer yang baru atau influencer yang masih membangun masih apa ya, guide ke followers mereka juga. Jadi mereka biasanya masih mau terima barter. Jadi barter tuh seperti ini. Jadi kamu kirim barang ke mereka dan mereka review, mereka dapat barangnya, tapi tetap ongkir dan barang itu tetap kalian harus kasih. Hanya saja kalian tidak bayar Instagram story dan feed mereka, tapi mereka hanya ya barter. Jadi kalian kasih barangnya, mereka hanya reviewin ke kalian gitu. Dulu aku pernah seperti itu. Otomatis dulu waktu aku masih di 2 tahun lalu gitu, aku pasti masih terima yang seperti itu. Aku masih terima barter. Bahkan sampai detik hari ini pun terkadang kalau misalnya aku kenal banget sama seorang ini dan mereka lagi bangun brand ini dan ternyata memang aku suka banget sama brandnya, aku terima barter juga, masih terima. Tapi kalau misalnya aku nggak kenal, aku nggak tahu dia, aku kurang kenal gitu, jadi gini, dulu aku pernah ditawarin sama salah satu klinik ataupun brand tersebut gitu untuk barter, karena mereka bilang mereka punya budget sedikit untuk endorse selebgram atau influencer di Instagram. Aku pertama mikir kayak nggak masalah sih untuk bantu, nggak apa-apa. Tapi ternyata waktu aku pergi ke jalan raya, aku pergi ke kota, aku banyak banget lihat dia punya banner di jalan-jalan besar-besar, banyak banget. Mereka punya, dan aku tahu itu adalah mahal sekali. Mereka punya budget yang besar untuk kasih banner di pinggir jalan, di baliho. Mereka punya budget yang besar, tapi mereka nggak punya budget besar untuk influencer. Di situ yang buat aku sayang banget, dan aku jadi nggak mau terima barternya lagi dikarenakan gini, ya seharusnya kamu bisa untuk bagi dua dong. Maksudnya at least kamu juga, kalau kamu merasa baliho dan yang di jalan itu penting, berarti kan kamu mau bayar. Kalau kamu merasa kurang penting, makanya kamu kayak budget kamu lebih dikitin di influencer. Jadi kayak aku merasa kayak, oh berarti kayak influencer itu kamu nggak merasa begitu penting ya di sini. Jadi kayak di situ aku yang mikir, ini opini aku ya. Jadi aku kayak mikir, oh berarti kamu nggak merasa influencer tuh sebegitu pentingnya karena kamu budgetnya dikecilin. Kenapa kamu kalau merasa kamu dua-dua ini penting, kamu akan kurangin budget ini sedikit untuk di sini gitu. Di situ aku pasti akan mau terima, bukan barter lagi. Kalau di situ ya pasti dia bayar dong, tapi karena aku lihat dia punya baliho yang mahal banget itu, dia mau punya banyak di situ, dan ternyata dia dengan hargaku segini aja dia nggak mau, kalau bisa barter aja, jadi mereka nggak perlu bayar, ya aku nggak mau, aku langsung tolak dari situ. Jadi ya aku pengennya juga mereka anggap aku penting dong, mereka harus tahu bahwa aku penting. Influencer itu penting gitu, bahwa zaman sekarang kan apalagi networknya memang dari social media, jadi mereka harus anggap aku penting gitu. Selanjutnya, tugas selebgram, influencer, food blogger atau youtuber setelah kalian menerima endorsan. Pertama, seperti yang tadi aku sebut, kalau ini aku ya, aku nggak bandingin sama semua orang, aku hanya cerita pengalaman aku. Kalau aku nomor 1, honest review. Jadi kenapa aku bilang honest review? Honest review karena biasanya semua orang itu aku suruh untuk kirim barangnya dulu ke aku. Kalau aku suka, aku terima uangnya. Seperti yang tadi aku bilang, kalau aku suka, aku udah coba berhari-hari, mungkin 1 bulan. Kalau misalnya kayak penumbuh rambut atau apa sih namanya, hair tonic gitu kan butuh time yang panjang ya, mungkin sebulan lebih atau mungkin 2 bulan atau mungkin berapa botol. Nah itu take time kan, jadi aku harus coba dulu. Habis itu kalau aku setuju, aku baru aku minta fee ke mereka yang sesuai mereka butuh. Pasti aku kasih Instagram kebutuhan mereka apa. Misalnya mereka butuh story, aku kasih Instagram storyku, rateku segini. Mereka butuh Instagram feed, aku kasih rateku yang Instagramku feed. Nah setelah mereka bayar, setelah itu aku bikin produksi. Kalau misalnya ternyata itu makanan, otomatis karena kemarin makanannya udah aku makan, mereka harus kirim lagi. Ya itu adalah modal lagi gitu. Kalau misalnya barangnya itu adalah bedak, enggak kan, bedak kan banyak, jadi aku bisa pakai yang masih ada dong bedaknya gitu. Nah itu aku akan kasih tahu ke
ke audiens aku bahwa oh aku suka barang ini. Jadi aku pasti harus coba dulu. Dan kalau misalnya aku tidak suka, aku pasti akan bilang ke mereka, sorry aku kurang suka sama barang kamu. Kalau misalnya makanan aku bilang berarti aku kurang cocok sama rasanya. Kalau misalnya sama baju mungkin aku kurang suka sama bahannya, aku nggak bisa terima endorsan. Kalau kamu mau terima, kamu mau ambil lagi kembali, kayak misalnya bajunya itu kamu ambil lagi, istilah boleh. Kalau makanan ya nggak bisa dong, udah aku makan ya kan, atau intinya kayak gitu. Jadi itu satu step pertama tugasku sebagai, bolehlah kalian sebut influencer atau selebgram, honest review. Yang kedua, mempelajari materi. Contohnya paling gampang yaitu paling gampang sih sebenarnya makanan. Cuman dari tadi makanan mulu. Misal all shop baju aja ya. Ternyata all shop baju ini mereka adalah bikinnya itu dari PO Bangkok. Dan mereka buka PO-nya itu 1 bulan sekali. Mereka pingin deliver, jadi mereka akan approach aku bilang, halo Nadia, aku mau kamu mau seperti tadi yang aku bilang, tapi poinnya yang mereka pingin aku bilang itu adalah mereka PO Bangkok yang 1 bulan sekali mereka akan pergi sendiri untuk pergi ke Bangkok, lalu bawa ke Indonesia untuk dijualkan ke seluruh Indonesia di Instagram mereka. Mereka pingin banget untuk setelah aku pakai bajunya, aku cerita ke audiens aku bahwa oh mereka ini pergi sendiri ke Bangkok, dibawa ke Indonesia untuk dibawa sini. Jadi itu yang poin yang mereka mau aku untuk kasih tahu. Nah, buat aku, tugas aku adalah mempelajari poin tersebut. Jadi aku harus bicara apa, tapi tetap honest ya, tetap jujur ya, tetap kayak misalnya make up juga pun, misalnya make up ini terbuat dari olive oil misalnya, aku harus pelajarin itu dan harus ibaratnya tuh harus kasih tahu ke audiens seperti apa yang dibutuhkan si brand. Itu tugas influencer. Jangan terus kalian dikasih baju terus kalian cuma bilang, misalnya poinnya tuh tadi PO Bangkok, mungkin mereka pergi ke Bangkok itu, jangan terus habis itu kalian bilangnya ya kayaknya bagus bla 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 bla, tapi kalian tidak mention sama sekali, tidak mempelajari sama sekali materi yang udah diberi sama si brand tersebut. Itu no way. Yang ketiga yaitu aku sendiri belajar yang namanya belajar mereview produk. Jadi aku harus belajar yang namanya, kalau misalnya nih aku ambil aja nih, aku mau review krim. Nah, aku harus gimana sih caranya aku tunjukin yang bagus, gimana cara aku ngerekamnya, gimana aku cara ngeditnya, gimana cara aku ngikutin update Instagram supaya informatif, supaya intinya adalah belajar tentang Instagram, belajar Instagram sendiri, juga belajar ngerekam, belajar deliver the produknya juga. Aku juga belajar bicara seperti ini tuh, aku juga belajar. Aku belajar ngomong di depan kamera with no one around me, dan aku belajar juga ngomong di depan kamera, lihat kamera, itu aku belajar juga. Yang keempat yaitu di saat si brand kasih aku fee, misalnya fee story. Fee story itu bisa dibagi seperti 2. Jadi misalnya gini, fee story itu dibagi, pertama adalah jasa aku sendiri ngomong di depan kamera, jasa aku tuh harganya berapa. Yang kedua yaitu adalah prosesnya, jadi editingnya berapa, ngerekamnya berapa. Jadi ibaratnya itu biaya produksi. Jadi dibagi 2, yaitu biaya 1 jasaku, dan kedua itu adalah biaya produksi. Sama dengan halnya kalau ke feed Instagram feed, saat aku lagi di hire sama brand tadi yang aku bilang baju dari Bangkok, mereka pengen aku foto. Nah, otomatis aku butuh yang namanya jasaku untuk difoto, dan jasaku untuk hire fotografer. Jadi aku butuh fotografer. Nggak mungkin aku foto bajuku dengan foto sendiri gini, kan susah ya. Jadi aku harus hire fotografer, kamera, mungkin nggak perlu hire fotografer, bisa beli kamera. Itu adalah jasa keduanya. Jadi kenapa hire Instagram dan kenapa hire food blogger, hire selebgram itu
fee-nya itu juga karena bukan fee hanya jasanya dia, tapi juga dia jasa produksinya, editing story. Kita perlu edit story, itu kan kita juga kerja pakai waktu, pakai baterai, pakai kuota, itu yang perlu kalian bayar bahwa kita ada biaya produksinya. Tugas yang kelima yaitu adalah menyajikan semenarik mungkin terhadap audiensku untuk tertarik untuk mengeklik brand tersebut. Jadi kalau misalnya tadi aku bilang mie ayam, ya aku supaya buat tulisan lah yang bagus supaya kalian mau ngeklik, atau aku buat informatif sebagus mungkin supaya kalian mau ngeklik. Dan tugasnya tadi si brand itu setelah customer klik di foto atau story aku itu, mereka akan lihat ke brand kalian. Di situ kalian juga punya tanggung jawab supaya brand kalian di Instagram kalian tuh bagus. Jadi tanggung jawabnya tuh dari aku ada, dari kalian yang punya brand juga ada. Jadi dari aku itu supaya kalian mau klik ke setiap iklan yang aku tunjukkan ke kalian, setiap apa yang aku rekomendasiin ke kalian, kalian mau klik brand tersebut. Setelah kalian klik ke brand tersebut, tugasnya kalian yang punya brand itu untuk menarik mungkin kalian punya Instagram, punya informasi supaya mereka mau continue beli. Jadi jangan sampai setelah aku berusaha untuk deliver gimana mereka harus klik ke iklan aku atau klik ke brand kalian, setelah itu mereka nggak jadi beli karena Instagram kalian tidak menarik. Jadi jangan disalahin, oh influencer itu jelek, nggak menarik, nggak bisa ke branding, nggak naikin selling gini-gini. Hello, ngaca dulu. Bisa kalian udah punya informasi yang bagus belum? Udah punya Instagram yang bagus atau belum? Udah punya kontak yang bisa dihubungin dengan gampang atau enggak? Introspeksi diri. Dan yang terakhir, jangan lakuin ini buat kalian influencer, buat aku sendiri, buat siapapun yang mau jadi selebgram, mau jadi food blogger, jangan lakuin ini. Jangan pernah kalian lakuin misalnya gini, kalian habis di endorse sama toko kopi atau coffee shop ini, misalnya coffee shop ABCDE. Kalian habis di endorse hari ini, oh kalian suruh promosiin kopi ABCDE ini. Nanti 2 hari lagi ada yang endorse lagi kopi ini. Jangan kalian langsung mau terima endorse-nya. Kalian please kalian itu udah dibayar untuk mempromosikan brand ABCD. Tolong kasih jeda waktu at least 2 minggu, 1 bulan. Kalian habis itu promosiin. Jangan bikin customer kalian atau audiens kalian tuh bingung. Kok kamu promosiin kopinya sama brandnya beda-beda terus. Ataupun misalnya kalian habis promosiin kuku atau nail extension atau nail art gini, kalian habis ke salon ini, nanti 2 hari lagi kalian ke salon ini, nanti 3 hari lagi kalian ke salon ini, kayak audiens kalian bingung dong. Jangan lakukan itu, tidak boleh. Itu berlaku terhadap apapun. Kalau jenisnya sama, tidak boleh. Aku punya pengalaman saat ada orang yang endorse aku, yaitu endorse waktu itu endorse makanan yang jenisnya tuh sebenarnya banyak juga yang di Semarang itu jualan. Tapi dia tuh endorse aku dan approach-nya bagus banget, dan aku jatuh cinta banget sama ini. Aku mau sebut aja ya karena aku jatuh cinta itu sama brand ini. Ini namanya Asinan Royal. Yang punya itu cicinya tuh bener-bener baik banget terhadap aku. Dan suatu hari setelah dia 1 bulan setelah dia endorse aku, ada yang approach ke aku bahwa mereka mau aku untuk promosikan. Sampai padahal si Asinan Royal ini udah nggak pernah endorse aku lagi, tapi aku nggak pernah mau terima. Ini mungkin mau setengah tahun, mau setahun, aku nggak pernah terima lagi. Karena apa? Aku udah begitu cinta sama Asinan Royal, jadi aku nggak mau terima yang lainnya lagi. Aku nggak mau rekomendasiin ke audiensku yang lain-lain lagi. Aku hanya mau rekomendasiin ke kalian Asinan Royal doang. Itu kecintaan aku terhadap satu brand itu, ya udah itu aja aku mau kasih tahu kalian gitu. Dan aku nggak akan berpindah lain ke hati, kecuali ya misalnya coffee shop kan banyak, tapi ya aku pasti kasih jeda, mungkin sebulan setelahnya, 2 bulan setelahnya, atau pokoknya yang sejenis tuh jangan kalian promosiin dalam waktu yang sangat singkat. Atau kalian habis pergi ke klinik kecantikan ini, kalian habis tuh 1 minggu kemudian ke klinik cantik lainnya, lain-lainnya, audiens kalian bingung. No way. Yang terakhir sebelum masuk ke Q&A yang ada di Instagram aku mau kasih tahu juga yang terakhir, jangan lakukan ini. Jangan pernah mau terima barang yang kalian nggak akan pakai. Jangan pernah kalian mau terima makanan yang kalian nggak akan makan terus kalian promosiin, karena itu akan bohong gitu terhadap ke audiens kalian. Jangan kalian
sia-siakan trust kalian itu terhadap audiens kalian. Kalau memang nggak enak tapi kalian suka sama brandnya, ya bilang aja memang brandnya bagus, ini packagingnya bagus gini. Nggak perlu kalian bilang ini enak kalau memang rasanya nggak enak. Kalau kalian merasa ini biasa aja, jangan terus setiap saat kalian bilangnya enak terus ya. Kok kalian kalian kayak nggak punya standar rasa enak kalian sendiri gitu. Kalau memang beauty clinic ini nggak bagus, nggak perlu bilang bagus, tolong bilang sama mereka aja, maaf aku nggak bisa promosiin karena aku kurang cocok, ini aku masukkan, aku kasih kalian, aku kurang gini, tolong perbaiki dulu, nanti aku datang kapan lagi. Tolong jangan pernah mau rekomendasiin ke audiens sesuatu yang kalian nggak akan pakai, kalian nggak akan makan, kalian nggak akan gunakan. Tolong jangan, kasihan audiens kita. Nah, ini yang terakhir, kita masuk ke Q&A. Nah, aku kemarin udah kemarin aku udah ngumpulin pertanyaan yang dipertanyakan oleh beberapa orang di Instagram. Ini aku nggak akan bacain semuanya karena menurut aku tadi udah ada beberapa yang aku udah jelaskan juga, yang udah aku jawab secara tidak langsung. Nah, ini aku mau jawab pertanyaan beberapa aja untuk yang terakhir. Pertanyaan pertama, dari kamu sebagai influencer, apakah setiap endorse ke kamu selalu dikenakan fee? Atau kadang kamu menerima free endorse? Kalau terima free endorse berdasar apakah biasanya kamu kasih sebuah UMKM atau brand itu free untuk endorse kamu? Oh, jadi ibaratnya kayak gini, ibaratnya dia tanya apakah selalu aku, kalau ditanya sama orang endorse itu aku selalu free atau kadang selalu ada dibayar atau kadang ada yang free. Mostly ya aku minta fee ya, karena ya ini bukan mata pencaharianku pertama juga. Influencer atau selebgram itu buat aku bukan mata pencaharian utama juga. Awalnya dari fun, dari senang, terus lama-lama aku ngerasa ini karena kepercayaan dari orang lain juga, jadi itu ada tanggung jawabnya, jadi otomatis ya. Kalau apalagi menurut aku, kita cewek itu dominan, kita semua wanita di dunia itu dominan terhadap social media, dan kita bisa kita itu sebenarnya kayak pioneer buat di social media gitu. Dan kalau memang kalian berhak dapat fee, kenapa enggak gitu ya kan. Nah, itu buat aku ya, fee itu juga bisa buat mereka itu punya niat dan punya kemauan, bukan kemauan, punya modal lah ya, bermodal juga untuk kan kita sendiri juga keluarin modal gitu. Kita keluarin modal kamera, kita ke modal kuota, kita juga modal belajar cara pronounce, kita belajar gimana deliver the productnya juga kan. Kita juga belajar editing, kita belajar segalanya lah. Intinya kita juga punya modal. Jadi tapi nggak selalu juga aku minta fee. Kadang aku juga bisa, yang tadi aku udah sebutin, aku juga kadang bisa juga mereka minta barter karena mereka budgetnya kecil, karena mereka UMKM atau UMKM karena usaha mikro kecil menengah. Kadang tuh ya aku juga sebenarnya nggak yang kepala tinggi gini, aku nggak mau yang kecil-kecil gitu, enggak. Jadi kayak aku bisa, kalau memang mereka approach-nya dengan ke aku juga baik, mereka memang brandnya tadi aku lihat juga bagus, mereka juga memang produknya enak, sesuai, tapi memang mereka nggak punya budget pun, aku masih bisa terima juga. Seperti yang tadi aku udah jelasin, bahwa ya sebenarnya nggak masalah, aku juga masih bisa terima itu. Tapi ya aku harus juga lihat produk mereka, lihat juga brand mereka apakah udah bagus atau belum. Jadi nggak mesti juga, tapi kalau ditanya ya memang mostly aku maunya yang terima ada uangnya. Kalau bisa kenapa enggak? Berarti endorse itu lebih ke arah branding ya, Ci? Beli atau tidak tergantung all shopnya. Jadi gini, endorse itu bisa juga kalian branding, bisa juga kalian itu mau naikin selling. Misalnya kalian udah pernah branding mungkin udah 4 bulan atau setahun lalu kalian udah branding, udah endorse sana sini, habis itu kalian mau naikin selling kok udah gak turun ya, kalian mau naikin selling lagi untuk ngingetin mereka lagi bahwa masih ada brand kalian itu buat existence kalian, itu it doesn't matter, itu juga bisa. Tapi kalau misalnya di sini
tergantung all shopnya. Ya memang tergantung all shopnya juga. Kalau misalnya kalian sudah mau udah branding, kalian mau endorse tapi kalian nggak punya Instagram yang menarik, atau kalian nggak punya produk yang oke, kalian nggak punya informasi, pokoknya Instagram kalian kurang pun ya pasti ya juga nggak akan nggak sukses juga. Kalau kalian mau endorse kayak apapun juga ya berhentinya juga cepet juga, maksudnya salingnya juga berhentinya juga cepet gitu. Nentuin fee endorse berdasar apa? Seperti yang tadi aku udah bilang, nentuin fee endorse itu ya jasa kalian merasa jasa kalian dalam foto-foto, capek bikin video seperti ini, capek ngomong, capek kalian edit video, jasa kalian lah, intinya tuh kalian menghargai jasa kalian sendiri itu berapa. Dan ini nggak ada basicnya harus berapa ini, karena terserah. Menurut aku nggak ada yang bisa dibilang karena followernya tinggi kalian nggak bisa, kalian kemahalan, atau kok lebih mahal sih padahal follower kamu lebih dikit gini-gini. Nggak ada yang bisa bilang kayak gitu, karena apa, ini jasa kalian setiap masing-masing orang, biaya produksinya kalian juga, biayanya berdasarkan kalian, tapi juga jangan keterlaluan, tapi berdasarkan dua yang tadi aku bilang, yaitu jasa kalian sama yang kedua itu adalah biaya produksi kalian itu. Jadi kalau misalnya kamu itu di hire sama salah satu hotel besar, dibayar 10 juta, ya gunain loh misalnya jasa kalian berapa, tapi karena kalian udah dibayar mahal ya otomatis kalian gunakan fotografer lah yang bayar, hire lah dari 10 juta itu. Masa kalian nggak mau keluarin 1 juta buat hire fotografer untuk foto satu Instagram feed? Kayak hello, itu kan juga modal ya kan. Terus kalian modal beli bajunya untuk yang sesuai fit, sesuai untuk di hotel itu, atau misalnya intinya kalian juga perlu modal gitu. Jadi ya 10 juta itu untuk budget kalian untuk produksi dan jasa. Pertanyaan selanjutnya adalah guide untuk conversion rate. Jadi kayak guide untuk kayak sebaiknya berapa sih harga Instagram atau feed. Ya tadi aku bilang kayak nggak bisa dibilang kayak oh sebaiknya berapa. Sebisa mungkin kalau jam terbang kalian tuh udah tinggi, udah banyak endorse kalian, ya pelan-pelan dinaikin. Tapi kalau masih belum, jam terbangnya tuh mesti tinggi juga sih. Jadi kayak kalau sudah semakin banyak, semakin keramaian, kalian merasa terlalu rame, ya coba naikin aja supaya semakin sedikit dulu. Dan kalaupun harganya semakin mahal pun ya brand-brand tertentu, brand-brand besar aja yang bisa hire kalian, itu semakin bagus juga menurut aku. Tapi ya terserah kalian juga pada akhirnya. Kalau aku begitu gitu. Pertanyaan yang selanjutnya, kalau brand budgetnya tidak ada, jadi kalau misalnya brand itu approach ke aku, mereka bilang budgetnya sedikit, apakah hargaku bisa dikurangin sebagai influencer? Dari aku gak pernah ngurangin harga fee Instagram atau storyku, aku gak pernah, aku gak mau juga. Dikarenakan begini, aku lebih baik kasih kamu, jadi kalau budget kamu sedikit, aku bisanya kasih kamu. Misalnya gini, ada orang yang mau hire aku untuk foto Instagram di feed sama story. Misalnya harganya 15 juta. Amin. 15 juta ya kan? Itu mereka bilang tuh nggak bisa, budgetku cuma 10 juta. Tolong dong kurangin. Aku bilang sorry nggak bisa. Aku bisanya tetap 15 juta. Kalau misalnya Instagram feedku itu biasa aku kasih kamu 1, mungkin aku bisa kasih kamu 2 kalau budget kamu kecil. Atau misalnya Instagram story biasanya aku kasih kamu 3, ya aku kasih 6 gitu. Jadi aku mau kasih service yang lebih, ya service lah ya. Dari tadi aku susah ngomongnya apa. Intinya aku kasih kamu service lebih, tapi untuk fee aku sorry banget gak bisa untuk dikurangin, karena itu biaya produksi dan biaya jasaku tadi yang aku bilang ke kalian tadi. Nah jadi aku bisa kasih service yang lebih, tapi harganya mohon maaf guys, nggak bisa. Pertanyaan terakhir, sejauh ini apa pencapaian terbesar sebuah brand berkat endorse di Cinadia, testimoni gitu? Ya pencapaian terbesar ya pasti brand mereka pasti lebih dikenal. Alhamdulillah, puji Tuhan, brand mereka lebih dikenal sama audiens aku terutama. Terus saling mereka naik, ya itu puji Tuhan juga. Jadi utamanya juga kalau dari aku sih selalu mengutamakan branding dulu. Kalau ada yang mau beli selling itu puji Tuhan banget. Terima kasih udah dukung aku, buat trust aku, thank you banget. Trust kalian akan aku pelihara, aku pasti jaga juga. Thank you so much. Tapi
pencapaian terbesar selama ini ya mereka brand mereka dikenal sama audiens aku terutama, dan selling mereka juga naik gitu. Itu juga sisi positif lainnya. Oh ya, ada satu lagi, apakah menjamin kalau endorse itu balik modal? Please tolong pikiran seperti ini tuh dibuang jauh. Aku tuh juga biasa hire influencer, hire endorse Instagram gini-gini. Itu tuh yang namanya balik modal atau enggak ya nggak ada yang jamin. Bisa juga balik modal, bisa berlebih, bisa juga kalian kelebihan kalian bisa kekurangan produksi karena banyak yang minta juga bisa, tapi bisa juga nggak begitu balik modal kan mungkin. Tapi intinya yang penting itu jangan dilihat situnya, kalian sebisa mungkin punya budget, yaitu juga budget branding. Jadi jangan bilang oh di influencer ini nggak ada pemasukan, ini kayaknya Instagramnya palsu lah, followersnya palsu, likersnya palsu. Ya mungkin memang ada yang seperti itu, tapi tolong bahwa kalian kalau mau hire juga punya pikiran bahwa ini aku mau endorse itu, aku pengen brand aku lebih dikenal sama khalayak luas, juga pingin untuk yang dulu udah pernah tahu brand aku, sekarang aku ingatkan lagi dari influencer ini. Dan balik modal atau enggak balik modal itu juga nggak ada kepastiannya. Yang penting kalian mau usaha supaya brand kalian dikenal lebih banyak orang lagi. Kalau kalian tuh punya budget yang lebih, ya pasti kalian kasih ke artis yang mahal 15 juta. Kalau kalian punya budget yang belum begitu banyak, ya kalian bisa pakai influencer seperti aku yang belum mahal gitu. Ya kan? Jadi tolong cara pikir dan pola pikiran sekalian sebagai brand itu dirubah. Dan kalian sendiri yang influencer atau food blogger atau apa, tolong juga dipelajari semua yang tadi aku udah bilang. Semoga aku nih aku nggak pengen menggurui sih, jujur banget aku nggak pengen menggurui, aku sendiri pun masih belajar banget. Tapi aku mau sharing aja apa yang aku rasain selama ini, sama aku yang berharap teman-temanku seperti apa, yang punya brand seperti apa. Semoga kalian teredukasi dengan videoku ini, semoga kalian dapat manfaatnya, semoga kalian juga nggak tersinggung sama apa yang aku juga bilang. Intinya itu banget buat kalian yang udah tanya di Instagram aku. Semoga jawaban aku menjawab pertanyaan kalian. Dan terima kasih udah nonton video aku. Jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video aku ini sangat berharga dan informatif buat kalian. Thank you so much buat kalian yang nonton. Ini mendukung aku banget untuk terus maju dalam bikin YouTube video aku. Thank you so much. Thank you banget.